usaha, tapi bingung harus mulai dari mana ya? Ya saya nggak tahu kok, tanya saya. A few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku, Hilda Hima. Banyak nih yang tanya, mau usaha harus mulai dari mana? Terus gimana sih biar usaha kita sukses? Nah, langsung aja nih kita bahas. Pertama-tama, apa sih peluang usaha itu? Jadi peluang usaha adalah sebuah kesempatan atau momen yang dimiliki oleh sebuah individu maupun kelompok yang memiliki bisnis untuk mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu nih sumber-sumber peluang usaha apa saja. Ada wawasan atau pengetahuan, kemudian ada pengalaman di dunia bisnis, kemudian ada sumber daya manusia berupa kreativitas, kemudian ada masalah yang dihadapi, permintaan pasar, dan upgrade produk. Nah, sebelum memulai usaha kita juga harus mencari tahu ya, sebenarnya gimana sih cara melihat sebuah peluang usaha itu ada atau enggak. Nah, salah satu caranya dengan analisis SWOT. Apa sih SWOT itu? Ya, SWOT itu adalah kekuatan atau strengths, kemudian kelemahan atau weakness, dan peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat. Nah, kalau udah tahu semuanya nih, kita plotin lagi nih usaha kita melalui bisnis canvas. Mesti kalian bingung ya, apa sih bisnis canvas? Jadi, bisnis canvas adalah kerangka manajemen yang dibuat untuk merancang strategi bisnis yang akan dijalankan. Dalam bisnis canvas ada 9 blok model atau 9 elemen. Mari kita bahas. Oke, langsung saja kita bahas 9 elemen dalam bisnis canvas. Dalam contoh kali ini, saya akan mengambil sebuah contoh bisnis dalam usaha peternakan berupa nugget ayam dengan merek nugget ayam Kusuka. Oke, yang pertama nih, ada customer segment atau segmentasi pelanggan. Apa sih itu segmentasi pelanggan? Berupa pembagian basis konsumen menjadi kelompok-kelompok dan kesamaan tertentu, seperti usia, jenis kelamin, ketertarikan, kebiasaan, dan lainnya. Oke, kita tarik contoh melalui bisnis nugget ayam Kusuka, yaitu pria dan wanita serta anak-anak rentan umur antara 10-30 tahun yang menyukai makanan fast food atau cepat saji. Kemudian ada pria dan wanita serta anak-anak yang menyukai nugget ayam dan segala macam olahan dari ayam. Kemudian yang kedua ada value proposition. Apa sih itu? Value atau nilai. Nah, nilai yang kita tawarkan nih untuk pelanggan. Apa sih yang kita tawarkan? Ya, tentunya sebuah keunggulan dan kelebihan dari produk kita sehingga dapat bersaing dengan produk-produk lain. Nah, contohnya nih, nugget Kusuka diolah dari ayam pilihan, berkualitas tinggi, fresh, dan bergizi, serta terjamin kehalalannya. Kemudian ada customer relationship, yaitu cara-cara yang bisa digunakan untuk berkomunikasi nih dengan customer segment atau pelanggan itu tadi. Biasanya orang-orang bingung nih membedakan antara customer relationship dengan channels atau saluran. Padahal ada satu kata kuncinya, yaitu relationship. Nah, contohnya nih, ada lock team. Apa sih itu? Yaitu menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan dengan cara bersikap ramah dan memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian community, yaitu menciptakan komunitas, yaitu komunitas yang menyukai atau hobi makan nugget ayam. Kemudian ada co-creation, berupa ajakan nih untuk para pelanggan untuk memberikan atau mengajukan ide-ide olahan supaya nugget Kusuka ini lebih baik ke depannya. Nah, kemudian ada lagi key resources. Apa sih itu? Yaitu hal-hal yang paling dan harus ada nih agar key activities bisa dijalankan dan value atau nilai proportion bisa diberikan. Contohnya nih, ada fasilitas, gedung-gedung, kendaraan, mesin, brand produk. Contohnya ya brand produk kita yaitu nugget Kusuka. Kemudian ada hak paten, copyright, database consumer, kemudian database partnership, kemudian ada informasi rahasia perusahaan. Kalau ditarik melalui usaha nugget ayam ini, bisa juga ada tenaga kerja yang menjalankan usaha nugget ayam, kemudian ada sumber dana keuangan perusahaan, baik itu cash, kredit, obligasi, dan saham. Nah, kemudian ada key partners, yaitu pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama nih. Kayak kalau di usaha nugget ayam Kusuka ini, kayak pabrik tepung, kemudian pabrik-pabrik atau supplier daging ayam atau ayam sendiri. Dan jangan lupa nih ada supplier relationship, yaitu menitipkan produk kita, yaitu produk nugget Kusuka ini pada tempat-tempat yang strategis. Contohnya frozen food.
Oke, selanjutnya yaitu cost structure. Apa sih itu? Yaitu rincian-rincian biaya yang akan dikeluarkan dalam melakukan usaha itu tadi. Kayak cost driven, berupa harga dari bahan olahannya. Kayak dagingnya itu, daging ayam per kilo berapa, kemudian tepung roti per kilo berapa, tepung terigu per kilonya berapa, kemudian ada minyak per liternya itu berapa, kemudian ada gaji ke karyawan juga jangan lupa, kemudian ada biaya memasaknya. Nah, kemudian ada revenue stream. Apa sih itu? Yaitu berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan. Nah, kemudian masih ada yang belum kita bahas nih, channels dan key activities. Apa sih channel itu? Channel itu kayak saluran ya. Kayak gimana sih? Apa sih media atau sarana yang kita gunakan untuk menyampaikan produk kita? Kayak contohnya, Nuggetku suka nih membuat website sendiri, kemudian membuat media sosial, Instagram, kemudian ada Twitter, Facebook, dimasukkan ke dalam e-commerce, Shopee Food, GoFood, dan lainnya agar para pelanggan mudah dalam proses pembeliannya. Kemudian ada key activities, yaitu aktivitas yang dijalankan, yaitu serangkaian tindakan untuk menghasilkan nilai, yaitu contohnya menyediakan layanan logistik yang memiliki harga hemat namun tetap menawarkan pengiriman yang dapat dirasakan. Contohnya itu tadi, kita masukkan Nuggetku suka itu dalam Gojek atau Shopee Food agar memudahkan para pelanggannya. Nah teman-teman, itu tadi cara-cara kita dalam memulai bisnis melalui bisnis kanvas yang mudah, terpercaya, dan tertata. Kenapa sih harus pakai bisnis kanvas? Apa nggak bisa pakai yang lain gitu untuk mulai usaha yang lainnya? Bisa teman-teman, tapi ketika teman-teman menggunakan bisnis kanvas ini akan memudahkan teman-teman karena model bisnis kanvas berisi patokan tentang bisnis-bisnis yang nantinya akan teman-teman kembangkan dan akan teman-teman jalankan, sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diperlukan ketika teman-teman membangun atau memulai usahanya. Let's go guys, I know with the plan and what block as you can see, look at all the robot. Let's go eat. Itu yang dapat Hilda sampaikan. Semoga dapat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.